Selamat pagi dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Afrina Veronica. Saya berasal dari Universitas Sumatera Utara, Fakultas Vokasi, Program Studi D3 Perpustakaan. Sebagai seorang dosen, saya berkewajiban untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ajarkan, yaitu preservasi dan konservasi. Mata kuliah preservasi dan konservasi merupakan mata kuliah wajib pada program studi D3 Perpustakaan yang terdiri dari 2 SKS dan berlangsung di semester 5. Dalam pelaksanaan pengajaran mata kuliah ini, saya menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery menjadi proses awal bagaimana saya menyampaikan materi pembelajaran yang menarik agar dapat dimengerti oleh mahasiswa. Materi yang saya sajikan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan atau disingkat CPL. CPL pada mata kuliah ini yaitu mampu mengelola perpustakaan sesuai dengan konsep teori preservasi dan konservasi. Sedangkan untuk capaian pembelajaran mata kuliah terdiri dari 3 CPMK. Ketiga CPMK tersebut antara lain yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar preservasi dan konservasi koleksi. CPMK yang kedua, mahasiswa mampu melakukan teknik penjilitan, bleaching, enkapsulasi, deasidifikasi, fumigasi, dan preservasi digital. CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu memecahkan masalah mengenai preservasi dan konservasi koleksi sesuai dengan perkembangan saat ini. Dari ketiga CPMK tersebut diturunkan menjadi 14 sub CPMK yang dibagi ke dalam 14 pertemuan, tidak termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Untuk mendukung bahan materi pembelajaran, saya menggunakan sumber referensi dari buku maupun artikel jurnal yang berkaitan dengan mata kuliah ini. Proses selanjutnya yakni interaction, yaitu proses interaksi antara dosen dan mahasiswa guna mencapai capaian pembelajaran. Adapun sistem interaksi yang saya laksanakan di kelas yaitu Student Learning Center, di mana mahasiswa menjadi pusat di dalam kegiatan belajar mengajar agar mahasiswa lebih aktif di kelas. Proses terakhir yaitu assessment, di mana proses penilaian untuk mengukur kemampuan mahasiswa secara objektif. Dalam proses assessment ada 5 indikator penilaian yang diukur, yaitu kuis dengan bobot 10%, ujian tengah semester dengan bobot 10%, ujian akhir semester dengan bobot 10%, tugas penyelesaian case method dengan bobot 40%, dan penulisan artikel dengan bobot 30%. Kegiatan proses belajar mengajar tidak terbatas pada pertemuan tatap muka secara langsung, tetapi juga dapat dilakukan secara online. Selain itu juga, guna mendukung pengajaran, saya terbuka lewat media WhatsApp di luar waktu mengajar jika mahasiswa masih ingin bertanya seputar materi yang dirasa masih kurang jelas. Demikian pemaparan penjelasan dari 3 proses DIA. Selanjutnya berikut ini akan saya tampilkan video proses pembelajaran yang saya lakukan secara luring di dalam kelas. Mahasiswa semoga dalam kondisi sehat ya. Jadi hari ini adalah pertemuan kita yang ke-14. Jadi secara tidak langsung materi ini sudah mendekati materi pada pertemuan akhir. Jadi mata kuliah ini namanya mata kuliah preservasi dan konservasi
Dan topik kita di hari ini adalah pelestarian informasi dan preservasi digital. Nah, sebelum saya masuk lebih jauh, kita sebenarnya sudah banyak membahas tentang informasi, tentang data, terus tentang perpustakaan, gitu ya. Kalau kalian ingat, di awal-awal pertemuan kita pernah membahas tentang apa sih data, apa sih perpustakaan, apa sih informasi. Nah, sambil merefresh ingatan mahasiswa semua masih ada ingat nggak? Apa sih informasi? Ada oke, sekarang Menurut saya informasi itu adalah data yang telah diolah dan diorganisasikan sehingga memiliki arti dan nilai bagi penggunanya. Oke, nah itu adalah jadi informasi itu adalah data yang sudah diolah. Jadi kalau data yang sudah diolah, belum dapat kita katakan sebagai informasi. Dan informasi tersebut pasti karena pada dasarnya perpustakaan itu adalah sebuah institusi atau sebuah tempat yang mengelola informasi. Nah, untuk preservasi itu sendiri kita berfokus pada bagaimana informasi tersebut ya dalam bentuk koleksi di perpustakaan dapat kita lestarikan ya. Nah, kemudian pelestarian nilai informasi, kalau kalian ingat koleksi perpustakaan ini pernah Indonesia ya, bisa dalam bentuk cetak maupun tidak cetak. Nah, setiap koleksi tersebut punya kelemahan masing-masing. Kalau misalnya koleksi tersebut hanya kita hanya kita pertahankan yang koleksi cetak, mungkin jangka waktu penggunaannya tidak akan lama ya, karena kita ketahui bersama misalnya buku itu kalau tidak dijaga kertasnya ya mungkin saja cepat rusak. Itulah kenapa kita perlu melestarikan informasinya dalam bentuk digital. Nah, beberapa contohnya bisa dalam bentuk film, bisa dalam bentuk CD, atau dalam bentuk file digital. Yang saat ini sering kita dengar dengan istilah itu artikel, jurnal, gitu. Jadi coba kita bayangkan misalnya satu buku tercetak hanya bisa digunakan terbatas oleh satu pengguna. Tetapi bagaimana kalau satu ibu pasti bisa diakses oleh lebih dari satu pengguna. Itulah kenapa penting sekali saat ini kita melakukan pelestarian informasi dalam bentuk format digital ya. Jadi penting ya yang namanya preservasi, melestarikan koleksi atau informasi di perpustakaan. Jadi kalau berbicara soal pelestarian, berbicara soal preservasi, itu tidak terbatas hanya kepada kita misalnya membersihkan debu buku ya, atau mengganti jilid buku yang rusak, atau mengganti sambung buku yang robek, tidak terbatas pada itu. Tapi sekarang preservasi itu sudah bertransformasi pada bagaimana kita melakukan alih ya. Yang namanya preservasi atau pelestarian, kita mengubah alih media dari tercetak menjadi bentuk digital selain menghemat uang aman dari percuma. Jadi jangan kalian kira perpustakaan itu tidak punya sesuatu yang istilahnya yang menarik gitu. Setiap tahunnya itu ada saja kasus ya kehilangan bukti perpustakaan. Kita mungkin kita pikir itu ngapain ya dicuri ya atau lebih daripada emas itu gitu. Kita yang kok bisa dicuri gitu. Tapi ternyata kondisinya yang memang mungkin buku tersebut mahal, sulit dicari dan sangat dibutuhkan oleh mahasiswa atau oleh pengguna mau aja mencuri ya. Nah kemudian udah istilahnya kalau dalam produksi itu dibuat lebih daripada satu gitu ya, dibuat lebih daripada satu kopi dan harganya lebih murah. Melakukan dalam bentuk digital, tentu saja
untuk menghemat keluar gitu. Perpustakaan tidak hanya memiliki satu dua koleksi, tapi sudah pasti ribuan, bisa ratusan ribu ya, 2.000 bahkan sampai ratusan ribu buku misalnya. Bayangkan saja kalau satu perpustakaan terbatas pada tempat, ya pasti akan sulit penyimpangannya karena bentuk ruang semuanya, gitu ya. Nah, kemudian bisa juga aman dari pencurian. Nggak sulit, lebih akurat dan ekonomis. Tapi kekurangannya terbatas pada alat ponsel. Ini profilnya. Nah, kemudian ada juga dalam bentuk CD. Kalau dalam bentuk CD tentu harganya lebih murah, pemerintahan lama, ya. Kemudian penyimpanan informasinya itu berkapasitas lebih tinggi, gitu. Atau yang saat ini sedang marak dan biasa kita dengar itu dalam bentuk digital. Ada e-book, ada e-journal, dan lain sebagainya. Hasil alih media, misalnya koleksinya tadinya dalam bentuk tercetak, lalu kita ubah menjadi bentuk digital, itu boleh. Atau memang kita sudah melakukan pembelian koleksi dalam bentuk digital. Misalnya kita sudah beli bukunya langsung, kita langsung beli media desainnya, gitu ya. Jadi memang sudah dalam bentuk digital, itu juga bisa dalam tahap data di-share, ya. Nah, kegiatan utama pada tahapan ini biasanya pengumpulan serta proses digitalisasi data. Nah, rata-rata di perpustakaan sudah melakukan digitalisasi, ya, untuk tahap reservasi informasi. Nah, untuk tahap proses awal, proses digitalisasi ini tentu kita harus memilih dan menseleksi bahan pustakanya, ya. Lalu kita membuat inventarisasi bahan pustaka yang akan didigitalkan, lalu kita menetapkan standar digitalisasi sampai pada metode digitalisasi. Perencanaan SDM, ya, jadi perencanaan SDM ini penting. Ya, di dalam segala hal itu perencanaan SDM itu perlu sekali sampai kepada pemilihan teknologi dan mempersiapkan lingkungan digital ini. Gitu. Itulah kenapa pustakawan saat ini harus terbiasa dengan penggunaan teknologi. Ibu, apalagi nanti zaman kalian sudah tamat ya, itu sudah diketahui dari sekarang ya, 2027 ya, atau nanti apa lebih hebat dari AI kan. Saat ini kan artificial intelligence kan lagi marah-marah nih, kita nggak tahu 3 tahun ke depan ada perubahan teknologi yang bagaimana lagi, gitu. Jadi itu semua harus kita persiapkan, ya. Nah, lalu sudah kita konfirmasi digitalnya, tentu harus kita cek lagi kualitas. Jangan nanti kita lakukan digitalisasi, tapi hasilnya nggak bisa kebaca, tidak bisa digunakan oleh pengguna. Jadi sama aja bohong, gitu ya. Jadi setelah kita buat filenya, kita ciptakan, lalu kita cek kualitasnya. Kita pastikan supaya file digital tersebut yang sudah selesai alih media tersebut sudah terstandar dengan baik. Ya, nah ini di prosedur akhir itu pasti kita mengecek bagaimana tingkat warna daripada si koleksi tersebut, kemudian kita buat nama file dan pada pengamanan file digital. Ini penting ya, pengamanan file digital biar gak gampang di copy paste. Ya, mungkin kalian kalau misalnya cari data gitu ya di Google dalam bentuk PDF, tadi kita ketemu ya
bisa di-open, bisa dibuka, tapi terus kita mau select, terus kita mau copy, nggak bisa. Pasti minta password. Itulah salah satu prosedur akhir dari pembuatan file di sini ya. Jadi kita membuat pengamanan file di sini. Nah, tadi sudah selesai create, lalu datanya dikelola. Nah, sama halnya dengan kita melakukan pengelolaan secara tercetak. Kita identifikasi dulu datanya, kita kelompokkan, kita klasifikasikan, lalu kita buat deskripsinya, kita tambahkan datanya sama kan. Sama halnya seperti kita melakukan pengelolaan terhadap koleksi cetak. Ya. Lalu kita lakukan pendeteksian, kita melakukan pencatatan sampai kita membuat akses terhadap data itu sendiri. Tadi sudah pembuatan data, pengelolaan, masuk pada pemeliharaan data atau preservasi data. Nah, jadi kalau misalnya preservasi koleksi cetak, ya itu biasanya contohnya misalnya cover bukunya robek itu kita ganti atau kita lem atau kita jilid kan gitu ya. Itu semisal koleksinya dalam cetak. Nah, selain itu juga kita pelihara tempat penyimpanan. Misalnya tempat penyimpanan itu ya, rapnya itu harus betul-betul kita perhatikan, kita lap supaya terhindar dari debu ya, atau bisa juga kita letakkan kaos terus terhindar daripada hama ya. Lalu juga bisa kita melakukan fumigasi. Fumigasi itu kita ada bahan kimia, jadi nanti pengguna itu tidak diperbolehkan menggunakan perpustakaan. Jadi perpustakaan itu nanti ditutup, lalu mempertahankan visi daripada koleksi juga informasi di dalamnya. Ya, jadi fokus kita ada dua. Fokus preservasi itu adalah bagaimana kita mempertahankan cetak daripada si koleksi tersebut juga informasi yang ada di dalamnya. Nah, sedangkan untuk preservasi digital itu memastikan agar materi digital tersebut tidak tergantung pada kerusakan dan perubahan teknologi. Ya. Yang terakhir di tahapan pengujian data. Jadi tahapan ini bagaimana data digital tersebut dapat dengan mudah ditelusur, diakses, dilayangkan dan diunduh oleh masyarakat, sehingga perlu adanya infrastruktur yang bagus dan sistem manajemen objek yang bisa memenuhi kebutuhan para pengguna kita. Ya, ini tinggal formatnya. Oke, jadi bisa ibu katakan preservasi atau kegiatan pelestarian itu penting sekali untuk dilakukan di perpustakaan. Jadi fokus kita di perpustakaan tidak hanya mengolah informasi agar dapat diteruskan oleh pengguna kita, tidak fokus kita hanya pada poin itu saja, tapi juga kita sebagai garda terdepan untuk menjaga untuk mempertahankan koleksi tersebut agar dapat terus digunakan oleh pengguna dalam jangka waktu yang. Nah, jadi menurut kalian kira-kira apa sih fokus utama dari kegiatan preservasi? Jadi jawab secara memahami saya, inti dari kegiatan preservasi itu adalah untuk melindungi dan mempertahankan koleksi perpustakaan agar dapat digunakan oleh pengguna dengan jangka waktu pendek atau informasi yang panjang. Oke, betul ya. Gitu. Jadi memang preservasi ini kita sebagai garda terdepan untuk menjaga si koleksi tersebut
supaya dapat digunakan dalam jangka waktu yang pendek saat ini, bahkan juga jangka waktu yang panjang. Yang panjang itu misalnya koleksi tersebut satu grup itu tidak bisa dipakai lebih dari usia 10 tahun misalnya, itu secara fisik. Tapi karena kita sudah melakukan preservasi pada bentuk digital, mungkin informasinya akan terus dapat digunakan oleh pengguna lebih daripada 10 tahun kemudian. Gitu ya. Jadi preservasi digital di sini upaya menyelamatkan isi informasi yang dikandung pada perpustakaan atau menjualkan atau berubah. Nah, setelah yang bisa jawab, jadi apa sih preservasi digital? Apa sih preservasi digital? Kenapa kita nggak cuma melawan preservasi fisik aja? Kenapa harus sampai preservasi digital? Kayak yang jawab? Iya, siapa? Menjawab? Iya, oke, silakan. Preservasi digital itu menjaga ketersediaan informasi digital dalam jangka waktu yang lama dan mencegah kehilangan informasi berharga akibat perusahaan dan perusahaan. Oke, betul ya. Jadi memang kita tidak bisa membatasi yang namanya koleksi pasti punya waktu besar. Tapi secara fisik memang itu terbatas. Tetapi yang kita pertahankan adalah bagaimana si informasi tersebut itu tidak ada batasan waktu untuk dapat digunakan oleh orang. Oke, bagaimana sejauh ini sudah bisa dipahami semua? Sebetulnya dari hari ini kita lebih berfokus pada preservasi digital. Karena Bu Rasa tadi cukup aktif, kalian sudah mengerti apa yang saya tanya juga bisa dijawab. Mungkin demikian pertemuan kita hari ini ya, untuk penjelasan dari Ibu. Selanjutnya jangan lupa dilanjutkan pengerjaan project kelompoknya ya, dilanjut project kelompoknya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Untuk selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Siang.